1, 2, 3, come on. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wisti, dalam pelajaran kimia. Learn chemistry. Yes, I'm happy. Jadi, hari ini kita akan mempelajari bab baru, bab 2, yaitu tentang struktur atom. Sebelum masuk ke struktur atom, mari kita review dulu pelajaran sebelumnya ya, yaitu tentang materi, kemudian ada campuran, ada senyawa, dan terakhir adalah unsur. Nah, sebelum masuk ke pelajaran struktur atom, kenapa harus mereview ke bab 1? Karena pelajaran ini sangat erat hubungannya dengan bab 1 ya. Jadi sebelum kita masuk ke struktur atom, kita review dulu yuk sama-sama. Oke, yang pertama, materi. Materi tadi apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kalian adalah materi. Nah, materi ini terdiri dari campuran, senyawa, dan unsur. Mari kita review materi sebelumnya, yaitu tentang materi. Nah, materi ini dibagi menjadi 3. Ini sesuai ukurannya ya, dari yang paling kecil ada unsur, kemudian senyawa, kemudian ada campuran. Mari kita simak satu persatu. Apa itu unsur? Unsur adalah zat terkecil dari suatu materi. Nah, contoh di sini ada unsur hidrogen dan ada unsur oksigen. Nah, jika yang lebih kecil dari unsur ada atom. Ya, kita sebut sebagai atom. Nah, namanya ini sama dengan unsur, atom hidrogen, atom oksigen, seperti itu. Nah, beranjak ke yang lebih besar dari unsur, yaitu senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, jadi unsur di sini sudah mulai bergabung, saling berikatan. Nah, kita sebut sebagai senyawa. Jika dia membentuk satu kelompok, maka kita sebut sebagai satu molekul senyawa. Apa itu contohnya? Yaitu di sini terdapat gula, di mana di sini adalah gabungan dari 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Mereka membentuk satu kelompok dengan ikatan. Nah, makanya kita sebut sebagai satu molekul senyawa gula. Kemudian contohnya ada lagi, yaitu air. Nah, air di sini merupakan gabungan dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, membentuk satu kelompok molekul, yaitu H2O. Nah, ini adalah senyawa dari air. Jadi jelas ya, senyawa itu adalah gabungan dari unsur. Nah, selanjutnya terdapat campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan 2 atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia, tetapi hanya terjadi melalui pencampuran fisik, sehingga sifat-sifat zat murni asal tidak berubah dalam campuran. Nah, jadi untuk campuran ini tidak terjadi, penggabungannya tidak terjadi secara reaksi kimia, tetapi hanya secara reaksi fisik. Contohnya apa? Contohnya adalah air sirup. Ya, kita sering membuatnya terutama saat bulan puasa, saat berbuka ya. Nah, air sirup ini merupakan gabungan antara air dan gula. Nah, ini adalah campuran. Karena tidak terlihat campurannya, maka kita sebut sebagai campuran homogen. Jadi kelihatannya jadi satu ya, padahal ada 2 zat, yaitu air dan gula. Selanjutnya, ada juga campuran yang disebut dengan heterogen. Yang ini sangat terlihat jelas perbedaannya. Contohnya adalah air dan pasir. Sampai sini paham? Nah, ini adalah contoh penggabungan. Sirup tadi adalah penggabungan antara senyawa air dan senyawa gula. Namun tidak terjadi penggabungan secara kimia, hanya secara fisika, yaitu larut. Oke, sekarang kita saatnya masuk ke bab 2. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah yaitu menganalisis perkembangan model atom dan model
dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Yang kedua yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Oleh karena itu, materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Partikel penyusun atom, kedua, nomor atom dan nomor massa, yang ketiga, tentang isotop, isobar, dan isoton, yang keempat, tentang perkembangan model atom, yang kelima, tentang konfigurasi elektron, dan yang terakhir adalah tentang diagram orbital. Nah, semuanya akan kita pelajari di bab 2. Namun, khusus untuk video ini kita akan mempelajari tentang 1. Partikel penyusun atom, 2. Nomor massa dan nomor atom, dan yang ketiga adalah isotop, isoton, dan isobar. Maka perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, mari materi yang pertama kita bahas yaitu tentang partikel penyusun atom. Oke, apa yang dimaksud dengan atom? Atom adalah zat yang paling kecil dari suatu unsur. Nah, ternyata di dalam atom ini masih ada zat yang lebih kecil lagi yang kita sebut sebagai partikel penyusun atom. Apa saja partikel penyusun atom? Mari kita lihat. Ada proton, elektron, dan neutron. Nah, bisa kita lihat gambarnya ya, kurang lebih gambar atom seperti ini. Dengan posisi proton dan neutron ada pada inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit-kulit atom. Di sini terdapat tulisan X, A, dan Z. X merupakan lambang suatu unsur. A adalah bilangan massa yang merupakan gabungan antara proton dan neutron, penjumlahan dari proton dan neutron. Sedangkan Z adalah nomor atom yang menerangkan jumlah proton yang terdapat dalam suatu atom. Mari kita lihat contohnya ya. Silahkan simak gambar berikut. Di sini terdapat tulisan Na2311. Artinya apa? Na adalah unsur natrium. Berarti Na2311 ini adalah atom natrium ya. Nah, kemudian 11. Z11. 11 itu artinya jumlah protonnya adalah 11 karena nomor atomnya 11. Kemudian A itu adalah bilangan massa. Berarti jumlah proton ditambah neutronnya adalah 23. Nah, berarti berapa jumlah neutronnya? 11 ditambah berapa hasilnya 23? Ya, ditambah 12. Maka jumlah neutronnya adalah 12. Sedangkan berapa jumlah elektron untuk atom natrium ini? Jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton, yaitu 11. Karena atom natrium ini adalah atom netral, kecuali nanti kita akan mempelajari tentang ion ya. Nah, sampai sini paham? Oke. Baik, mari kita kerjakan latihan berikut. Baiklah, mari kita mulai bahas soal yang tadi di papan ya. Pertanyaannya adalah, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari setiap unsur di bawah ini. Unsurnya ada 2 yang ditanyakan, yaitu kalium dengan lambang unsur K dan klor dengan lambang unsur Cl. Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama, nomor atom dari kalium Z-nya yaitu 19 dan A-nya bilangan massanya yaitu 39. Maka untuk menentukan jumlah proton, karena jumlah proton itu adalah nomor atom sama dengan nomor atomnya, maka Z sama dengan P, Z-nya 19, maka P-nya pun 19, protonnya juga 19. Nah, karena ini adalah atom netral, maka jumlah elektronnya akan sama dengan jumlah proton, sehingga jumlah elektronnya pun sebanyak 19. Dan jumlah neutronnya, nah, bilangan massa merupakan penjumlahan antara proton dan neutron. 39 diperoleh dari 19 proton ditambah titik-titik neutron, maka neutronnya tinggal diselisihkan saja ya, yaitu sebanyak 20 neutron. Oke, selanjutnya untuk
unsur klor, nomor atomnya atau Z-nya adalah 17. Sedangkan bilangan massanya adalah 35. Nah, maka jumlah protonnya pada atom klor yaitu sebanyak 17 karena nomor atomnya juga 17. Kemudian karena ini masih atom netral, maka jumlah elektronnya akan sama dengan jumlah proton yaitu sebanyak 17. Di sini atom netral maksudnya tidak bermuatan ya. Jadi klornya ya tidak bermuatan, tidak positif, tidak negatif. Nah, kemudian untuk bilangan massanya sebanyak 35. Maka untuk penentuan neutron tinggal mengurangkan 35 dikurang 17 yaitu 18. Karena bilangan massa merupakan penggabungan antara jumlah proton dan jumlah neutron. Sampai sini paham ya? Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang ion. Silahkan disimak dengan baik. Latihan yang tadi penentuan nomor atom, massa, bilangan massa, dan yang terakhir adalah menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, sekarang saatnya kita menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion. Apa yang dimaksud dengan ion? Ion adalah, jadi ion itu adalah suatu atom dengan muatan, bisa muatan positif atau muatan negatif. Nah, jadi ini, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Gambar struktur atom seperti ini, ada inti, ada kulit. Nah, pada inti atom terletak proton dan neutron, sedangkan pada kulit terletak elektron. Nah, kenapa kita mempelajari jumlah proton dan elektron pada ion? Karena ion itu adalah partikel yang bermuatan positif atau negatif. Kenapa bisa positif atau negatif? Mari kita lihat di sini ya. Jadi pada gambar ini ada proton dan neutron. Nah, ini tetap dia tidak bisa bergerak karena adalah inti atom. Nah, yang bisa berpindah-pindah adalah elektron. Tapi elektron yang paling di kulit terluar. Nah, nanti kita akan mempelajarinya nanti ya. Namun pada saat ini kita akan mempelajari jika contoh ion yang bermuatan positif ya. Tadi kita sebut netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, ya kan? Jika bermuatan positif artinya jumlah protonnya kelebihan dong. Jumlah elektronnya berarti kurang. Nah, karena kurang berarti ada elektron yang pergi. Kalau muatannya negatif berarti jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektron. Nah, bagaimana caranya? Yaitu elektronnya masuk ke dalam, maka ada tambahan elektron, maka dia bermuatan negatif. Mari kita lihat contohnya saja langsung ya. Cekidot. Nah, di sini ada atom Na, maksudnya ada ion Na+ dengan nomor atom 11. Maksudnya apa? Berarti jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya apakah 11? Tidak, karena sudah bermuatan positif. Kalau bermuatan positif berarti protonnya kelebihan kan? Nah, berarti elektronnya berkurang. Berkurang berapa? Lihat dari muatannya. Positif 1 berarti berkurang 1. Berarti jumlah elektronnya adalah 10. Ya. Kalau 1 tak perlu ditulis ya, jadi cukup tanda plus aja. Kemudian ada lagi contoh ion kalsium Ca+2 dengan nomor atom 20. Nah, berarti jumlah protonnya berapa? 20. Berapa jumlah elektronnya? Apakah 20? Tidak. Jumlah elektronnya adalah kurang, berarti kurang dari 20. Kurangnya sebanyak berapa? 2 sesuai dengan muatannya. Jadi jumlah elektron dari Ca adalah 20 dikurang 2 sama dengan 18. Sampai sini paham? Nah, bagaimana dengan yang muatan negatif? Contoh adalah ada ion klorin dengan lambang Cl-. Nah, berapa nomor atomnya? 17. Artinya jumlah protonnya adalah 17. Apakah jumlah elektronnya 17? Tidak. Karena min berarti ada 1 elektron lagi yang masuk bertambah ya. Jadi di sini 17 protonnya, elektronnya adalah 17 tambah 1 yaitu 18. Begitu. Paham? Mari kita simak latihan soal berikut. Oke, kita mulai masuk ke contoh soalnya ya tentang ion. Nah, soalnya sama seperti contoh soal yang sebelumnya, yaitu tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari setiap unsur di bawah ini. Maksudnya ion ya, ion di bawah ini. Nah, di sini
muatannya dulu yang datang ya. Oke, di sini ada ion Al plus 3 dan O-2. Al adalah aluminium dan O adalah oksigen. Nah, mari kita bahas satu-satu, dimulai dari ion positif yaitu ion Al plus 3. Berapa jumlah protonnya? Nah, ini dia. Z nomor atomnya 13 dan A-nya bilangan masanya 27. Mari kita bahas. Jumlah protonnya yaitu sama dengan nomor atom, yaitu sebanyak 13. Nah, bagaimana dengan jumlah elektronnya? Nah, karena ini adalah ion positif, artinya jumlah protonnya lebih banyak. Nah, berarti ada elektron yang pergi meninggalkan atau elektron yang keluar, sehingga ada elektronnya berkurang. Berkurang sebanyak berapa? Sebanyak 3. Maka jumlah elektronnya adalah 13 dikurang 3 sama dengan 10. Kemudian berapa jumlah neutronnya? Nah, seperti biasa ya, tinggal mengurangkan bilangan massa dikurangi dengan proton. 27 dikurang 13, jawabannya 14. Oke, soal yang kedua yaitu ion O-2. Nah, nomor atomnya 8 dan bilangan massanya adalah 16. Berapa jumlah protonnya? Jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya, yaitu 8. Maka jumlah protonnya sebanyak 8. Bagaimana dengan jumlah elektronnya? Karena ini adalah ion negatif, maka artinya elektronnya lebih banyak. Kalau elektronnya lebih banyak, berarti ada elektron yang masuk ke dalam atomnya atau ketambahan elektron. Dengan begitu jumlah elektronnya bertambah sebanyak 2. Maka jumlah elektronnya adalah 8 ditambah 2, yaitu sama dengan 10. Nah, berapa jumlah neutronnya? Jumlah neutronnya tinggal mengurangkan saja ya, seperti biasa. Bilangan massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 16 dikurang 8 sama dengan 8. Sampai sini paham ya? Mari kita lanjutkan untuk submateri yang ketiga, yaitu tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Simak dengan baik ya. Kalian sudah mempelajari 2 subbab di hari ini, yaitu tentang materi penyusun atom dan yang satu lagi tentang bilangan massa, nomor atom, dan lambang unsur. Mari kita masuki materi yang ketiga, yaitu tentang isotop, isoton, dan isobar. Apakah itu isotop, isoton, dan isobar? Saksikan penjelasan berikut. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan materi kita tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektronik. Masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang isotop. Apa itu isotop? Isotop adalah jumlah protonnya sama, berarti unsurnya sama ya, namun memiliki bilangan massa yang berbeda. Jadi yang dimaksud di sini adalah jika kalian menemukan 2 unsur atau lebih yang memiliki nomor atom yang sama dan bilangan massa yang berbeda, maka pasangan atom tersebut merupakan isotop. Contohnya adalah, nah, karena nomor atomnya sama, sudah pasti unsurnya sama. Nah, kalau unsurnya sama, sudah pasti dia adalah pasangan isotop. Contoh di sini adalah ada karbon dengan nomor atom 6, namun memiliki bilangan massa yang berbeda-beda, yaitu ada yang 12, ada yang 13, dan ada yang 14. Nah, ketiga atom karbon ini kita sebut sebagai pasangan isotop. Nah, ini penjelasannya ya. Jumlah protonnya sama dengan 6, semuanya sama, namun jumlah neutronnya berbeda karena bilangan massanya berbeda. Oke, selanjutnya adalah isobar. Nah, kalau mau ngapalinnya gampang, jadi gini, kalau isotop belakangnya P berarti protonnya sama. Nah, gitu ya. Kalau isobar, ingatnya belakangnya A, berarti bilangan massanya sama. Nah, apa itu isobar? Isobar adalah, nah, jika 2 unsur atau lebih memiliki bilangan massa yang sama. Jadi di sini yang sama adalah A-nya, namun nomor atomnya berbeda. Contohnya yaitu ada atom karbon dan atom nitrogen. Di sini atom karbonnya adalah karbon dengan bilangan massa 14 dan nitrogen dengan bilangan massa 14.
Karena memiliki bilangan massa yang sama, maka pasangan atom ini adalah pasangan isobar atau yang memiliki bilangan massa yang sama. Contoh selanjutnya yaitu ada atom natrium dan ada atom magnesium dengan bilangan massa yang sama, yaitu sama-sama 23. Nah, jika seperti ini, pasangan kedua atom ini merupakan adalah pasangan isobar karena memiliki bilangan massa yang sama. Selanjutnya yaitu tentang isoton. Nah, ini untuk menghafalnya lebih gampang ya. Isotop belakangnya P, isobar ingatnya belakangnya A. Nah, kalau isoton N belakangnya, berarti N-nya yang sama, jumlah neutronnya yang sama. Yang tadi cuma cara untuk mudah menghafal ya. Nah, di sini tentu kita harus menghitung dulu jumlah neutronnya dari setiap atom, baru kita bisa menentukan pasangan tersebut merupakan suatu isoton. Contoh, di sini ada atom nitrogen dengan nomor atom 7 dan bilangan massanya 15, serta atom oksigen dengan nomor atom 8 dan bilangan massa 16. Maka kita hitung masing-masing dulu ya jumlah neutronnya. Nah, untuk atom nitrogen, jumlah neutronnya adalah tinggal 15 dikurang 7 yaitu 8. Dan untuk atom oksigen 16 dikurang 8 sama dengan 8. Maka kedua atom ini merupakan pasangan isoton karena jumlah neutronnya sama. Oke, contoh selanjutnya adalah ada atom Ar atau argon dan ada atom Ca atau kalsium. Nah, kita menghitung dulu nih jumlah neutronnya berapa, apakah mereka pasangan isoton? Oke, untuk atom Ar kita hitung dulu ya jumlah neutronnya, ternyata tinggal 14 dikurang 18 yaitu sama dengan 22. Sedangkan atom kalsium jumlah neutronnya adalah 42 dikurang 20, nilainya juga sama dengan 22. Sampai sini paham ya? Jadi isoton adalah dua atom atau lebih yang memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, ini adalah pasangan isoton. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang isoelektronik. Nah, ini karena ada kata-kata elektron di tengahnya, maka kamu ingat saja bahwa ini adalah pasangan yang memiliki jumlah elektron yang sama. Tentu jumlah elektronnya harus dihitung terlebih dahulu ya. Oke. Di sini isoelektronik adalah, nah, jika dua unsur atau lebih memiliki jumlah elektron yang sama. Oke, contohnya adalah di sini terdapat atom helium, atom berarti bersifat netral ya, dan ion lithium plus. Nah, mari kita sama-sama hitung elektron masing-masing. Untuk helium, karena dia adalah atom netral, maka jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektron. Jumlah protonnya 2, jumlah elektronnya maka 2 juga. Nah, untuk ion lithium plus, Li plus, jumlah protonnya 3. Nah, karena muatannya positif, artinya kelebihan proton berarti satu elektronnya pergi meninggalkan atom. Nah, berarti jumlah elektronnya tinggal 3 dikurang 1 sama dengan 2. Karena memiliki jumlah elektron yang sama yaitu 2, maka pasangan atom helium dan ion Li plus ini adalah pasangan isoelektronik. Contoh selanjutnya yaitu ion Ca2+ atau plus 2 dan ion P-3 ya. Ca itu kalsium, P itu adalah fosfor. Nah, untuk mengetahui apakah pasangan ini adalah isoelektronik, maka kita harus menghitung jumlah elektronnya terlebih dahulu. Oke, kita hitung yang pertama ya dari ion Ca+2. Nah, kita lihat di sini Ca memiliki nomor atom 20, artinya jumlah protonnya 20. Namun muatannya adalah plus 2, artinya 2 elektronnya pergi meninggalkan atomnya. Berarti jumlah elektronnya adalah jumlah elektronnya adalah 20 dikurang 2, yaitu sama dengan 18. Nah, untuk yang P, fosfor, jumlah elektronnya adalah, karena protonnya sama dengan 15, sedangkan muatannya
Negatif 3 atau min 3 artinya ada 3 elektron yang masuk. Berarti ketambahan elektron ya. Berarti jumlah elektronnya adalah 15 ditambah 3 sama dengan 18. Karena sama-sama memiliki 18 elektron, maka pasangan ini kita sebut sebagai pasangan isoelektronik. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektronik? Semoga kalian mudah memahaminya. Oke, kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Jika kalian sudah mengetahuinya, pengertian isotop, isoton, dan isobar dan maknanya, mari sama-sama kita jawab latihan soal berikut ini. Oke, mari kita saksikan latihan soal untuk isoton, isobar, isotop, dan isoelektron. Oke, di sini contoh soalnya adalah golongkan unsur-unsur dan ion-ion di bawah ini ke dalam isotop, isobar, isoelektron, dan isoelektronik. Nah, jadi di sini ada 6 unsur dan ion, yaitu unsur nitrogen dengan bilangan massa 14 nomor atom 7, unsur nitrogen dengan bilangan atom 15 nomor atom 7, dan unsur oksigen dengan bilangan massa 16 dan nomor atom 8, unsur karbon dengan bilangan massa 14 dan nomor atom 6, unsur neon dengan bilangan massa 20 dan nomor atom 10, dan terakhir adalah ion F-, fluor-, dengan bilangan massa 19 dan nomor atom 9. Nah, untuk menggolongkan unsur-unsur ini ke dalam isotop, isobar, isoton, dan isoelektronik, kita harus mengetahui dulu masing-masing jumlah proton, elektron, neutron dari semua unsur-unsur yang tertera pada layar. Oke, yang pertama kita bahas yaitu nitrogen dengan nomor atom 7. Tentu jumlah protonnya adalah 7 dengan bilangan massa 14. Jumlah neutronnya adalah tinggal dikurangi saja. Bilangan massa dikurangi dengan proton yaitu sama dengan 7. Nah, karena ini adalah atom netral, tidak bermuatan ya, maka elektronnya sama dengan jumlah proton yaitu 7. Kemudian selanjutnya adalah nitrogen dengan bilangan massa 15 dan nomor atom 7. Nah, jelas protonnya jumlahnya sama dengan 7. Bilangan massanya 15. Neutronnya adalah tinggal dikurangi 8. Nah, elektronnya karena ini adalah atom netral juga, maka elektronnya sama dengan proton yaitu 7. Selanjutnya, oksigen. Nah, di sini nomor atomnya adalah 8, maka jumlah protonnya sama dengan 8. Bilangan massanya 16, maka jumlah neutronnya tinggal mengurangkan saja ya. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Dan karena ini atom netral juga, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton yaitu 8. Selanjutnya, ada atom karbon. Nah, di sini nomor atomnya 6, maka jumlah protonnya 6. Bilangan massanya 14, maka jumlah neutronnya adalah 8. Dan yang terakhir, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton yaitu 6. Neon. Neon nomor atomnya adalah 10, maka jumlah protonnya 10. Bilangan massanya 20, maka jumlah neutronnya juga tinggal dikurangi ya, 20 kurang 10 yaitu 10. Nah, karena ini adalah atom netral juga, maka jumlah elektronnya adalah sama dengan jumlah proton yaitu 10. Dan yang terakhir adalah fluorin. Nah, ini adalah ion F-. Jumlah protonnya 9, nomor atomnya 9. Bilangan massanya 19. Jumlah neutronnya adalah tinggal dikurangi ya. 19 kurang 9 sama dengan 10. Tapi untuk elektron, kita lihat ya, karena ini adalah ion negatif, artinya ketambahan 1 elektron, maka jumlah elektronnya adalah 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, mari kita golongkan unsur-unsur yang ada di layar ini ke dalam isotop, isobar, isoton, dan isoelektronik. Oke, yang pertama, isotop. Jelas, isotop adalah proton yang sama. Oleh karena itu, karena proton yang sama, maka unsurnya juga sama. Karena satu nomor atom itu hanya untuk satu unsur ya. Nah, jadi di sini yang unsurnya sama adalah nitrogen dengan nitrogen. Maka jawabannya adalah nitrogen dengan bilangan massa 14 dan nitrogen dengan bilangan massa 15. Selanjutnya,
isobar. Nah, isobar ini karena masanya yang sama, jelas di sini yang masanya sama adalah atom nitrogen dengan bilangan massa 14 dan atom karbon dengan bilangan massa 14. Maka pasangan nitrogen dan karbon ini kita sebut sebagai isobar. Selanjutnya, isoton. Nah, isoton itu neutronnya yang sama. Nah, di sini kita lihat ya, yang neutronnya sama tuh ada nitrogen dengan bilangan massa 15, ada oksigen dengan bilangan massa 16, dan ada karbon dengan bilangan massa 14 ya. Maka pasangannya ini dia. Ini adalah tiga unsur ini adalah satu pasangan isoton. Nah, kemudian ada lagi nih yang jumlah neutronnya sama, yaitu atom neon dan ion fluorin ya. Nah, ion fluor. Oke, karena jumlah neutronnya sama-sama 10. Oke, ini adalah pasangan isoton yang kedua. Oke, selanjutnya yang terakhir isoelektronik. Nah, yang memiliki jumlah elektron yang sama. Jelas, jumlah elektron yang sama adalah yang neon dan fluorin karena jumlah elektronnya sama-sama 10. Sampai sini kalian insya Allah paham ya. Gimana? Kalian sudah memahami tentang 3 submateri di hari ini, yaitu tentang 1. Partikel penyusun atom, 2. Tentang bilangan massa, nomor atom dan lambang atom atau lambang unsur, yang ketiga tentang isotop, isoton dan isobar. Nah, jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu via WhatsApp atau Classroom. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, sebelumnya marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita atas pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.